Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas aplikasi laporan hasil belajar peserta didik atau raport implementasi kurikulum merdeka. Dalam raport implementasi kurikulum merdeka, ini merupakan pengolahan hasil asesmen yang dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat dua jenis data, yaitu data hasil asesmen yang berupa angka atau kuantitatif serta data hasil asesmen yang berupa narasi kualitatif. Tujuan dari pengolahan data tersebut adalah untuk memperoleh informasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang akan disajikan pada laporan kemajuan belajar. Memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik. Untuk memenuhi tujuan pengolahan data tersebut, satuan pendidikan diberikan keleluasaan dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Disediakan 3 alternatif pengolahan hasil asesmen yang dapat dijadikan inspirasi satuan pendidikan, antara lain alternatif yang pertama adalah mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Artinya seluruh hasil asesmen formatif dan sumatif berupa angka diolah menjadi nilai akhir. Sedangkan alternatif yang kedua adalah mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Artinya hasil formatif berupa angka dan hasil sumatif diolah menjadi nilai akhir. Data berupa narasi atau kualitatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapot. Hasil asesmen sumatif diolah menjadi nilai akhir. Kemudian hasil asesmen formatif itu digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Nah, selanjutnya alternatif yang pertama mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Dalam alternatif pertama ini memiliki keunggulan. Yang pertama adalah asesmen ini didasarkan pada data yang lengkap dari formatif dan sumatif, sehingga pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhir. Data berupa angka yang lebih mudah untuk diolah. Kelemahannya, upaya yang dilakukan pendidik ini jadi lebih banyak. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data juga lebih lama. Kemudian, penilaian berupa angka belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Nah, hal yang harus ditinggalkan adalah asesmen formatif ini hanya dengan mengambil nilai berupa angka. Yang kedua, hanya menggunakan teknik tes tertulis atau lisan dan mengabaikan teknik penilaian lain, misalnya observasi, kemudian produk, praktek, proyek, ataupun portofolio. Yang ketiga, berfokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. Hal yang harus ditinggalkan lainnya yang keempat adalah pendidik menghabiskan waktu untuk menangani administrasi dan pengolahan penilaian, sehingga kehilangan fokus untuk melaksanakan pembelajaran bermakna. Karena intinya dari kurikulum merdeka adalah bagaimana peran guru di dalam memaksimalkan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar adalah merupakan kegiatan belajar bermakna yang memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Nah, untuk alternatif pertama, di mana rapot diolah dengan menggunakan seluruh data, ya baik data formatif maupun sumatif untuk dijadikan nilai raport, ini tergambar dalam ilustrasi berikut, ya, di mana nama peserta didik Edo, Dayu, Siti, dan Lani. Nilai formatifnya tergambar di sini. Data formatif pada setiap tujuan pembelajaran. Kemudian diperoleh nilai akhir formatif.
Kemudian nilai lingkup materi atau data sumatif pada akhir lingkup materi. Ini ada nilai akhir dari sumatif. Kemudian barulah menjadi nilai rapot yang diperoleh dari nilai akhir formatif, sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir semester. Nah, pembobotan dalam penghitungan nilai rapot ditetapkan oleh satuan pendidikan. Itu adalah alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, mengolah beberapa hasil formatif berupa angka dan seluruh sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Pada alternatif yang kedua ini, keunggulannya adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat. Informasi kemajuan belajar peserta didik lebih bervariasi karena menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Kelemahannya adalah hal ini berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai secara kuantitatif. Kelemahan yang kedua adalah upaya pendidik bertambah karena harus mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kesulitan menentukan deskripsi jika data asesmen formatif kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal yang perlu ditinggalkan dalam alternatif yang kedua adalah tidak melakukan analisis yang mendalam atas keterkaitan tujuan pembelajaran dan CP ketika menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai berupa angka. Dengan menilai tujuan pembelajaran berupa angka, pendidik tidak melakukan asesmen kualitatif karena tidak menjadi komponen penyusun nilai raport. Nah, tergambar dalam contoh ilustrasi berikut. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang dinilai secara kualitatif, pendidik dapat menggunakan instrumen ya seperti lembar observasi, catatan anekdot dan lain sebagainya. Nah, tergambar di sini data formatif data formatif kuantitatif, kemudian data formatif kualitatif. Jadi di samping menyajikan data kuantitatif juga menyajikan data formatif kualitatif. Kemudian sumatif lingkup materi, disediakan data sumatif pada akhir lingkup materi. Kemudian ada sumatif akhir semester, yang kemudian nilai akhir rapotnya itu diperoleh dari nilai akhir formatif, kemudian nilai sumatif lingkup materi, kemudian sumatif akhir semester. Sedangkan untuk pembobotannya dalam penghitungan nilai rapot itu ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, alternatif yang kedua ini adalah mengolah beberapa hasil formatif berupa angka dan seluruh sumatif untuk dijadikan nilai raport. Nah, kemudian berikut adalah contoh ya. Contoh data kuantitatif pada hasil asesmen formatif ya, yang merupakan lanjutan dari alternatif yang kedua ya, menyajikan ini dasarnya adalah data kuantitatif pada hasil asesmen. Misalnya diketahui bahwa Edo pada nilai tempat bilangan Caca mampu melakukan pembulatan dengan bantuan. Sedangkan untuk Siti mampu melakukan pembulatan serta mengurutkan secara mandiri. Nah, ini ada pembedaan antara Edo dengan Siti. Kemudian mengukur keliling dan luas, ternyata Edo perlu pendampingan untuk masalah yang berkaitan pengukuran keliling. Sedangkan untuk Lani misalnya sangat mampu saat menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengukuran panjang dan keliling. Nah, data kuantitatif tersebut ya, catatannya adalah sajian yang tadi disampaikan adalah merupakan contoh rekapan formatif yang berupa data kuantitatif atau narasi berdasarkan lembar observasi, catatan anekdotal dan sebagainya. Hasil asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Untuk alternatif yang ketiga, mengolah seluruh data sumatif untuk dijadikan nilai raport. Alternatif ketiga ini memiliki keunggulan. Yang pertama adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan
dan mengolah nilai lebih singkat. Kemudian pengumpulan dan pengolahan hasil akhir itu lebih mudah. Kelemahannya adalah berpotensi mengabaikan peran asesmen formatif yang terpadu dengan pembelajaran karena pendidik terpaku pada asesmen sumatif. Kesulitan menentukan deskripsi jika data asesmen formatif kurang lengkap dan tidak didokumentasi dengan baik. Hal yang perlu ditinggalkan ketika satuan pendidikan menggunakan alternatif yang ketiga. Yang pertama, pendidik hanya berfokus pada penilaian sumatif sehingga mengabaikan atau tidak melakukan asesmen formatif. 2. Hasil asesmen formatif tidak digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik dan tidak tindak lanjut guna perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. 3. Pendidik melakukan asesmen formatif namun hasilnya tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir raport. Yang di sini tabel di atas adalah gambaran dari pengolahan seluruh data sumatif untuk dijadikan nilai raport ya. Dengan catatan data hasil asesmen formatif ini dibuat secara terpisah dari rekapitulasi ya. Kemudian hasil asesmen formatif itu akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian dalam raport ya. Contohnya seperti ini, sumatif lingkup materi memuat nilai tempat bilangan cacah, mengukur keliling dan seterusnya. Masing-masing peserta didik memiliki data hasil asesmen formatif secara keseluruhan, kemudian jadilah nilai akhir dari sumatif, kemudian nilai sumatif akhir semester. Nah, sedangkan nilai raportnya nanti adalah nilai raport yang diperoleh dari nilai akhir formatif, sumatif lingkup materi, dan sumatif nilai akhir. Pembobotannya tentunya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, berikut adalah contoh ya data kualitatif yang nantinya pada hasil asesmen formatif ini dijadikan dasar untuk menentukan naratif ya, narasi ini dalam ini ya sajian di atas atau sajian yang tersaji di video ini adalah sajian video yang merupakan contoh rekapan formatif yang berupa data kuantitatif atau narasi yang berdasarkan lembar observasi, catatan, anekdot, dan sebagainya. Hasil formatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi. Jadi hanya menggunakan dasar nilai ini kemudian dikonversi ya ke dalam rekapan kuantitatif atau narasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyajian hasil asesmen ke dalam raport. Jika memilih opsi 1, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah berdasarkan data formatif dan sumatif. Hijau ini berarti capaian tertinggi ya, perlu bantuan dalam mengukur panjang dengan satuan baku. Sedangkan merah adalah capaian terendah. Ini terbalik ya. Yang merah ini capaian tertinggi, sedangkan yang hijau adalah capaian terendah. Kemudian untuk alternatif yang kedua atau opsi yang kedua, maka pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah itu berdasarkan data formatif, kuantitatif, dan kualitatif ya. Kemudian ini ya, hijau capaian tertinggi dan merah capaian terendah.
Kemudian, jika memilih alternatif yang ketiga, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah berdasarkan data formatif dikonfirmasi dengan data sumatif ya. Di sini merah ini merupakan capaian terendah ya, perlu pendampingan untuk masalah yang berkaitan dengan keliling. Kemudian yang hijau ini capaian tertinggi ya, sudah mampu menunjukkan penguasaan yang baik, menemukan hubungan penjumlahan dengan pengurangan. Nah, pelaporan kemajuan belajar yang merupakan pelaporan hasil itu adalah bagaimana sekolah mengkomunikasikan apa yang peserta didik ketahui, pahami, dan bisa dilakukan. Pelaporan menggambarkan perkembangan dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan dan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah nilai akhir semata. Oleh karena itu, umpan balik mempunyai peran penting dalam menerjemahkan penilaian dan memperbaiki kinerja. Laporan kemajuan belajar berupa raport merupakan salah satu bentuk pelaporan asesmen yang paling umum yang digunakan di sekolah dan harus diperhatikan untuk memberikan informasi yang jelas agar berguna bagi orang tua, peserta didik, dan juga peserta didik ya. Kemudian apa sih bedanya pelaporan belajar dengan pelaporan hasil belajar? Dalam bentuk pelaporan belajar, peserta didik lebih banyak berperan dalam aktivitasnya. Pelaporan hasil belajar atau raport itu dibuat oleh pendidik sebagai analisis hasil belajar dalam bentuk tertulis dan langsung dilaporkan ke orang tua peserta didik. Nah, bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif ya, pelaporan yang efektif itu bisa berupa pelibatan orang tua, peserta didik dan pendidik sebagai partner. Merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dipertanggungjawabkan, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, ini berbagai bentuk pelaporan yang bisa menjadi pilihan ya selain raport adalah sebagai berikut. Misalnya portofolio. Tujuan dari portofolio ini adalah sebagai dokumentasi dari hasil karya peserta didik. Isi portofolio adalah hasil karya peserta didik yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan hasil diskusi dengan pendidik. Portofolio bisa berupa foto, video, infografis, poster, atau karya apapun yang bukan merupakan lembar soal jawaban. Portofolio peserta didik ya di SMK misalnya bisa berupa benda kerja atau produk hasil praktek. Nah, berikut adalah contoh-contoh hasil portofolio yang berhasil dikumpulkan guru ya untuk dilaporkan kepada orang tua. Kemudian diskusi konferensi. Tujuan diskusi ini adalah berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sekolah perlu menentukan fungsi dari diskusi untuk dapat mengembangkan struktur dan kegiatannya, melibatkan menentukan target belajar. Diskusi atau konferensi bisa dalam struktur formal maupun informal. Seperti ini ya bentuk diskusinya. Kemudian juga bisa berupa pameran karya. Tujuan dari pameran karya adalah sebagai perayaan proses belajar peserta didik dan juga sebagai asesmen sumatif. Pameran karya berisi proses dari pembelajaran hingga produk dari sebuah proyek belajar ya. Pameran karya bisa mengundang orang tua, peserta didik, komunitas sekolah maupun mengundang peserta didik dan pendidik dari sekolah lain untuk saling belajar dan mendapatkan umpan balik dari audien yang lebih luas selain pendidik di kelas ya. Kemudian laporan hasil belajar. Kalau laporan hasil belajar itu merupakan laporan keseluruhan dari proses dan akhir pembelajaran. Laporan hasil belajar merupakan hasil dari analisis pendidik terhadap perkembangan belajar peserta didik. Laporan hasil belajar biasanya diberikan di akhir semester dan akhir tahun ajaran. Sekolah menentukan format laporan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan, fungsi, nilai, dan budaya masing-masing sekolah.
Yang perlu diperhatikan dalam melaporkan hasil belajar adalah waktu yang diperlukan dan mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat. Pengumpulan dan pengolahan hasil akhir lebih mudah. Dan yang sebaiknya dihindari adalah merekayasa hasil tanpa adanya bukti perkembangan pembelajaran. Bahasa yang kompleks atau terlalu ilmiah sehingga tidak mudah dipahami oleh orang tua. Kemudian penggunaan kata atau kalimat negatif ini jangan sampai dilakukan. Kemudian menilai dengan skor atau angka tanpa deskripsi kriteria. Nah, berikut adalah contoh format laporan hasil belajar atau raport ya. Ya, seperti ini. Kemudian ya. Nah, selain angka juga ada deskripsi. Kemudian ini ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi sederhana ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih telah setia menonton Rini Channel Education. Seperti biasa, dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe, share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa bubuhkan like dan juga komen di kolom komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.